orang mungkin bisa berubah, tapi kalau itu memang ada kemauan dari diri dia sendiri kali ya Bu Putih ya. Jadi aku garis bawahin kayak menurut aku ya kayak orang nggak akan bisa berubah kalau memang itu kayak demi seseorang gitu. Pas kita udah pisah rumah itu dia juga udah bolak-balik ganti perempuan. Aku jujur hancur, tapi aku nggak boleh hancur depan anakku gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa deh hidup kayak gini gitu. Bu Putih lagi, kira-kira ini udah episode berapa ya? Mungkin ada beberapa yang udah nonton, jadi ceritanya obrolannya apa aja sih? Ya yang penting mau ngobrol sama Bu Putih lah. Kalau kalian juga mau ngobrol boleh banget. Jadi kita ada obrolannya macam-macam, mulai dari kadang-kadang aku ngobrol sama expert, kadang-kadang sama parents yang jelas nih kalau kalian juga mau cerita, berkenan buat cerita, berbagi pengalaman, terus biar yang lain bisa nonton dan mendapatkan mungkin ada hikmahnya, pelajarannya atau manfaatnya, bisa banget parents bisa tulis di kolom komen, nanti akan kita kontak. Oke, langsung aja. Aku mau ngobrol-ngobrol sama siapa kali ini? Ini dia, sudah ada Audi. Boleh Audi perkenalan diri dulu ke parents semuanya. Jadi salah satu parents juga. Ayo, pasti nggak ngira kalau ternyata udah parents nih, udah punya 2 anak ya? Udah. Oke, boleh perkenalan dulu, silahkan. Oke, halo, aku Audi, ibu dari 2 anak. Dan apa nih? Apalagi yang harus Apalagi ya, mungkin sedikit cuplikan hidupnya, cuplikan hidup. Ya. Aku ada single parent. Aku punya 2 anak laki-laki, satu umur 4 tahun dan 3 tahun pastinya, dan punya cerita hidup yang dibilang mengenaskan sih nggak juga ya gitu. Justru yang patut disyukuri sih sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Iya, betul. Disyukurinya bukan karena single parentnya, tapi karena kejadian yang terjadi di situ. Betul. Jadi disyukuri bukan karena siapa sih yang mau jadi single parent ya, Mbak ya. Kita nggak ada yang mau nih Bu Putih nih jadi single parent. Cuman sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya sampai hari ini gitu sih. Itu yang perlu aku syukurin gitu sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu parents ya, namanya juga hidup. Setiap orang itu memang pasti ada perjalanan hidupnya, ada permasalahan, dan setiap orang beda-beda, jadi nggak bisa kita samaratakan. Mungkin ada yang utuh secara keluarga, tapi kita nggak pernah tahu dalamnya seperti apa permasalahannya. Mungkin ada dari ekonomi, mungkin ada dari kesehatan, segala macam. Tapi kalau cerita dari Audi sendiri nih parents, single parents sekarang dengan 2 putra, dan ini udah single parents di tahun keberapa nih Di? Oke. Jadi awalnya itu sekitar tahun 2020, dimana tuh anak kedua aku tuh belum lama lahir ya, maksudnya aku baru lahiran saat itu. Anak kedua aku lahir di bulan April 2020, terus di selang sekitar 3 bulan kemudian gitu memang mantan suami aku udah pergi dari saat itu. Emang terakhir kita tinggal di rumah mamaku karena memang kondisinya susah pada saat itu. Jadi aku kurang lebih dihitung secara aku udah sendiri gitu ya, udah 3 tahun sih. 3 tahun ya? Iya udah 3 tahun. Kalau menikah berarti sudah? Aku menikah tahun 2018 awal gitu. Jadi aku hanya ibaratnya pernikahan aku tuh baru seumur jagung lah gitu, kayak baru 2 tahun gitu. Tapi padahal tuh perkenalan aku sama dia tuh cukup panjang gitu. Padahal dia tuh kalau dibilang apa tuh teman tapi menikah gitu. Oh gitu. Jadi dia tuh sahabat aku dulunya gitu. Tapi ternyata yang aku sayangkan gitu ya, ternyata teman tapi menikah tuh nggak semuanya mulus ya. Aku pikir kisah cintaku bisa kayak Ayu dia gitu kan ya. Ternyata enggak gitu. Memang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Mau gimana gitu ya udah terjadi gitu kan. Jadi itu pertemanan yang cukup lama dari sekolah atau? Aku dari jadi waktu itu aku pindah rumah waktu itu. Kita pindah rumah dan kita tetangga. Ibaratnya sahabat 5 langkah gitu ya. Kita tetangga dan itu aku sekitar kelas 1 SMP gitu. Jadi kita kenal dari situ dan mulai temenan di saat itu. Nah, padahal nih dia tuh adalah dulunya tuh sahabat aku gitu. Jadi memang udah suka sama aku tuh udah lama. Tapi memang pada saat itu aku yang
nggak mau untuk jadi pacar gitu ibaratnya, karena kalau dulu tuh enak jadi sahabat kenapa harus pacaran gitu, belum tentu. Takutnya gini, ketika kita jadi pacar justru aku akan kehilangan dia, karena gini, aku nih kan broken home ya Bu Putih ya, jadi memang sebenarnya tuh sosok dia itu bisa menggantikan sosok ayah aku yang nggak ada di kehidupan aku gitu, ibaratnya kayak dari segi perhatiannya semuanya itu tuh kayak nyaman banget lah buat jadi sahabat. Jadi pada saat itu aku mutusin enggak, kita memang sahabatan aja gitu, sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian kita udah sampai lulus kuliah gitu, dia juga udah pacaran lama sama pacarnya gitu ya, aku juga beda. Terus kita ketemu lagi di tahun 2016 kalau nggak salah, apa 2015 akhir gitu, kita ketemu lagi tuh udah sama-sama kerja, dia kan pelaut juga gitu ya. Nah itu barulah kita kayak temenan lagi di situ. Akhirnya kita pacaran di tahun 2016 ya. Jadi sampai ke 2018 itu 2 tahunan lah kita pacaran, sampai akhirnya kita mutusin buat merit karena saat itu dia tuh mau berlayar lagi gitu. Jadi kayak mungkin salahnya adalah terburu-buru juga kali ya gitu. Pelajaran buat aku juga kayak dulu tuh kayak ibaratnya udahlah daripada udah nanti lagi gitu kan, mendingan sekarang aja gitu. Ternyata mungkin secara pemahaman pernikahan itu kita berdua tuh belum sepaham itu gitu kan. Dan itu di usia berapa waktu itu? Aku menikah tuh di usia 24. Aku tuh Februari ya 24 tahun. Tapi berarti dengan kayak kurang lebih itu tuh CLBK gitu kan. Dulu sempat ada ketertarikan, ada jeda, balik lagi tertarik lagi, tapi dengan kondisi yang berbeda karena sudah kerja gitu, udah bekerja. Betul. Dan pelaut. Nah, itu yang mungkin kita sebagai pasangannya tuh harus siap nggak sih ketika pelaut otomatis akan ditinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, terus kayak semacam LDM kayak gitu-gitu. Mungkin itu yang berat atau sebetulnya ada alasan lain yang akhirnya membuat Audi berpisah gitu? Sebenarnya ya Bu Putih, kalau misalnya mau ditanya karena pelautnya enggak. Jujur aku adalah orang yang mungkin apa karena aku nggak tahu, aku ngerasa diri aku terlalu cuek kah, atau memang aku nggak kayak securiga itu, karena sejujurnya secara kalau ada teman aku tuh bilang gini, ih hati-hati loh pelaut, kita nggak ada yang tahu dia nyandar di mana gitu kan segala macam. Tapi jujur sejauh aku pacaran dan menikah sama dia gitu ya, itu aku nggak menemukan dan nggak mencari tahu juga gitu, karena pada saat itu kita memang terbuka gitu kan, soal misalnya memang dia lagi turun gitu, lagi di darat, handphone atau apa itu kita nggak pernah tertutup juga. Jadi aku percaya banget gitu sama dia jujur kalau soal itu ya, misalnya orang ketiga gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ditanya pasti ini permasalahannya karena orang ketiga nih gitu, pada saat itu enggak. Jadi yang bikin akhirnya itu di fase akhirnya memutuskan untuk berpisah itu adalah proses yang panjang, walaupun kalau dilihat cuma 2 tahun panjang apanya gitu ya. Jadi aku kan dia mulai ninggalin rumah itu sekitar ya itu ya anakku belum 6 bulan lah, belum genep 6 bulan gitu, baru-baru lahir gitu. Itu karena perdebatan, jadi memang dia itu kasar secara mulut ya, apa ya namanya, verbal. Jadi selalu mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya, ibaratnya kalau marah tuh ya kebun binatang keluar semua gitu kan, kebun binatang keluar semua. Memang itu sebenarnya udah mulai aku sadarin ketika dari pertemanan, pacaran tuh udah sadar sebenarnya. Cuman memang aku menganut yang dulu ya, aku berpikir kayak orang bisa berubah kok gitu. Aku dulu sempat berpikir kayak gitu. Jadi ada beberapa pemahaman yang mungkin dulu aku mikir kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu. Setelah aku jalanin ternyata nggak semudah itu gitu kan. Orang mungkin bisa berubah, tapi kalau itu memang ada kemauan dari diri dia sendiri kali ya Bu Putih ya. Jadi aku garis bawahin kayak menurut aku ya, kayak orang nggak akan bisa berubah kalau memang itu kayak demi seseorang gitu, ya, lebih tepatnya disuruh gitu. Betul. Jadi kayaknya memang harus itu dari dalam diri dia sendiri gitu, karena mulai dari kasar, mungkin temperamen itu adalah hal yang aku nggak bisa bilang itu bawaan lahir ya, nggak juga. Aku juga nggak tahu mungkin gimana dia dibesarkan gitu kan. Pokoknya kata-kata yang keluar dari mulutnya tuh setiap marah gitu tuh kasar banget. Bahkan kalau jujur kalau untuk mukul muka gitu ya atau ke badan aku nggak. Cuman memang pukulnya itu ke tembok,
ke lemari, ngelempar barang. Itu udah, bahkan ketika aku lagi hamil anak pertama, aku inget banget saat itu tuh pernah dia mau ngebanting piring beling gitu kan. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya masih bisa aku toleransi pada saat itu, kayak ya udahlah gitu kan, aku memang milih dia jadi pasangan hidup aku dan aku harus nerima gitu kan. Dan jujur ya pada saat itu dia tuh adalah laki-laki yang bikin aku paling sayang banget gitu, paling bucin kalau kata anak sekarang tuh ya. Mungkin bisa dibilang tuh parah gitu. Jadi kayak ketika dia udah marah-marah kayak gitu, aku berusaha kayak enggak, ini nggak boleh nih, karena aku berpikir aku nggak mau anak-anak aku nanti merasakan apa yang aku rasakan gitu. Karena kan kebetulan kayak aku fatherless gitu ya, tapi aku juga nggak mau bilang kayak gitu sebenarnya, cuman gimana gitu kan akhirnya. Di samping itu ada yang lainnya juga sebenarnya Bu Putih gitu, karena ya tadi aku bilang berpisah itu bukan hal yang mudah gitu. Selain karena kasar juga aku nggak tahu sih bilangnya ini apa ya, mungkin aku juga nggak ahli gitu ya dalam ini, suka mengada-ada yang nggak ada kali ya bahasanya. Misalnya kayak selingkuh gitu kan, kalau secara logika ya aku pernah banget mantan aku tuh nuduh aku selingkuh di saat baru beberapa bulan aku lahiran gitu. Ibaratnya kayak mantan suami. Ini orang yang kita lagi bahas ini. Mantan suami itu pernah banget, jadi kayak dia selalu bilang aku selingkuh. Itu padahal ibaratnya kalau aku bilang jahitan aja belum kering, gimana mau selingkuh misalnya gitu bahasa ininya ya, kayak itu aku ngurus anak sendiri. Jadi aku waktu itu kan tinggal di kontrakan ya. Jadi karena dari pihak suami nggak mau kalau aku terlalu deket sama orang tua aku. Berhubung karena kayak mungkin ya nggak mau lah gitu kan. Oke baik, akhirnya orang tua aku kan di Tangerang, bundaku di Tangerang. Nah kalau orang tuanya suami kan di Bekasi ya. Jadi akhirnya ya udah pilih kontrakan yang di Bekasi aja gitu supaya deket sama rumah mertua aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku ngikut tuh gitu kan, kontrakan di Bekasi, untungnya deket rumah nenekku gitu. Nah jadi kadang nenekku tuh suka bantuin masakin gitu-gitu. Nah iya, jadi aku tuh di rumah tuh posisinya adalah sendiri, nggak ada pembantu, nggak ada yang bantuin gitu ya, nggak ada ART. Jadi pas lagi hamil gede pun sendiri gitu, dia kadang berlayar, terus beberapa misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali masih lewat Jakarta pada saat itu. Jadi masih turun gitu terkadang. Nah aku nggak masalah sih Bu Putih, jujur kalau mau ngomongin masalah atau enggaknya gitu ya, jarang pulang atau apa, jujur aku enggak, karena memang mungkin dari pas pacaran juga udah terbiasa kali ya, walaupun dia waktu itu masih suka singgah ke Jakarta, jadi kita masih suka ketemu gitu. Padahal dulu pas zaman SMA kayak nggak bakal bisa LDR, ternyata pas dijalanin kebucinan itu menutupi segalanya gitu, kayak enggak, aku ternyata bisa gitu kan. Jadi nggak ada masalah kalau untuk jarang pulangnya, lebih ke karena kasar dan juga suka mengada-ada yang nggak ada ya, aku nggak tahu sih namanya apa istilahnya itu ya. Jadi dia suka nuduh apapun gitu, curiga. Jadi memang curiga ya. Kayaknya gitu. Dia kan overthinking gitu ya. Overthinking. Karena mungkin LDM, terus dia nggak bisa mengontrol. Kan tadi permasalahannya dari kontrol emosinya ya. Ketika meledak, terus dia overthinking, melampiaskan apa yang ada di pikirannya langsung. Betul. Gitu. Itu sebetulnya bisa jadi karena LDM, tapi mungkin cara yang disampaikannya itu nggak tepat aja gitu. Iya, bener, dan sebetulnya keputusan dari Audi, aku bukan mengiyakan orang yang berpisah, bukan menyetujui atau menyarankan, tapi ketika ada seseorang gitu yang sudah di level dia kekerasan verbal gitu, bukan nggak mungkin dia akan naik ke level kekerasan fisik nantinya gitu. Karena kan dari yang cerita Audi sendiri, di awal-awal dia udah nonjoknya ke tembok, terus ke piring, segala macam benda-benda. Oke, saat itu di 2 tahun pernikahan masih ke barang. Betul. Tapi kan nggak pernah ada yang tahu di 4 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan, apakah jadi ke fisik Audinya sendiri atau justru sebaliknya jadi lebih baik, kita kan nggak pernah tahu. Betul. Tapi mungkin ya yang paling cepat keputusan yang diambil yaitu karena ada ketakutan nanti akan naik ke level
kekerasannya gitu ya. Jadi gini, itu pun belum bikin aku mau pisah, jujur. Jadi ketika dia udah melakukan itu, ada yang tadi Bu Putih bilang benar. Jadi itu masukan dari orang-orang sekitar aku, kayak dari orang tua aku, terus juga dari teman-teman aku, kayak itu pasti bisa tuh nanti naik ke kekerasan fisik gitu. Ada yang ngomong. Tapi balik lagi, aku terlalu sayang pada saat itu dan aku terlalu juga mikirin anak aku, dan aku nggak mau anak aku ngerasain apa yang aku rasain juga, kehilangan sosok ayah. Sampai akhirnya aku tetap menjalani itu gitu kan. Dan sampailah di suatu waktu mantan suami aku memutuskan untuk bukan berhenti berlayar. Jadi dia keluar dari waktu itu pandemi. Jadi pandemi dan dia tuh nggak naik kapal lagi gitu. Jadi kayak digantikan sama orang lain. Oh, dirumahkan dulu dirumahkan gitu ya. Akhirnya sambil nyari yang baru gitu kan. Nah, cuman mungkin kurangnya ya adalah dia terlalu bergantung pada orang tuanya. Biasanya kayak untuk naik kapal bergantung sama orang tuanya lagi untuk naik gitu kan ya. Nah, itu tuh di rumah harapan semua istri kan pasti bisa ngebantu ya, namanya suami di rumah gitu ya, ngebantu sedikit pekerjaan rumah, seenggaknya ngejagain anak lah gitu ketika kita lagi beres-beres gitu. Karena dulu tuh aku bayangin Bu Putih aku tuh dulu wanita karir, berhenti jadi ibu rumah tangga demi suami aku gitu kan, untuk ngejaga anak-anakku. Karena pada saat itu dia bilang, aku bakal bisa menuhin kemauan kamu, aku bakal bisa menutupi semua kebutuhan kamu sesuai dengan seperti kamu ya sebelumnya gitu, seperti kalau aku kerja gitu kan. Padahal tuh aku udah dipesanin jujur sama bundaku, kalau perempuan itu kalau sebisa mungkin itu bekerja, karena mungkin bundaku udah berpengalaman sebelumnya kali ya. Cuman ya balik lagi, aku tuh salahnya mungkin ya di pernikahan aku juga salahnya karena aku nggak mendengarkan orang tua aku kali ya, nggak ngedengerin bunda aku banyak. Karena kan ada istilah kayak gini ya dulu, kayak kalau udah nikah ya kita milik suami gitu kan. Jadi kita harus ngedengerin suami sepenuhnya gitu. Padahal mungkin maksudnya mamaku saat itu bukannya mau mempengaruhi, cuman kayak kalau bisa kamu jangan berhenti bekerja gitu, karena kita nggak pernah tahu kondisinya seperti apa ke depannya. Bukan karena harus berpisah atau gimana, bisa jadi amit-amit suami kenapa-napa atau apa betul. Gitu kan ya. Nah, di situ aku berhenti bekerja tuh. Nah, dia juga berhenti kerja, otomatis kita harus ngabisin tabungan yang tersisa. Ya nggak sih, kayak ibaratnya sambil nunggu dia naik kapal lagi gitu kan. Nah, itu tuh di rumah kerjaannya hanya main game. Jadi saat itu aku lupa Fair Fire atau apa sih, aku lupa nama gamesnya, nama games online itu. Pokoknya nah itu dia seharian tuh main games mulu kerjaannya. Itu main games mulu sampai itu tuh bener-bener nggak ngerjain apa-apa gitu di rumah, nggak ngebantu aku apapun gitu ibaratnya. Jadi waktu itu pernah dia keluar dari rumah, akhirnya diterima lagi sama bundaku, sempat diterima lagi sama bundaku tuh kayak ya udah, karena aku bilang aku nggak mau pisah gitu. Iya, aku nggak mau pisah. Nah, pisahnya itu yang akhirnya punya keputusan untuk ya udah gitu, dan itu kan gak gampang ya, apalagi ada anak-anak. Biasanya orang-orang yang mencoba untuk bertahan tuh mempertimbangkan seperti yang tadi Audi bilang, aku nggak mau anakku mengalami hal yang sama seperti aku dulu, fatherless lah, atau nggak mau anak, ya intinya tuh lebih mengutamakan anak gitu lah, bagaimana anak kita nanti tumbuh dengan sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi kan ada kondisi yang tidak memungkinkan. Gimana sih cara buat ya udah gue yakin nih gue begini nih, insya Allah kedepannya bisa gitu loh. Baik, singkat cerita nih, akhirnya kan mantan suami pergi nih ya, dari akhirnya kita udah sering berdebat, dia pergi, itu dia juga sering nalak tuh. Oh gitu. Betul, jadi dia sering nalak lewat chat, itu ada, bahkan buktinya juga masih tersimpan rapi gitu di email, terus dia sering ngomong juga mau pisah gitu, akhirnya dia pergi, bener-bener pergi, kita udah pisah ranjang lah, ibaratnya bener-bener pisah ranjang tuh di, di hampir akhir tahun gitu, terus aku akhirnya mutusin buat kerja lagi. Waktu itu aku baru mulai kerja lagi, dan itu tuh puncaknya banget. Jadi aku baru kerja beberapa bulan. Aku pulang bareng sama OB aku. Itu dimana dia tuh udah kayak bapak ya, ibaratnya udah kayak kakek aku umurnya. Dia bilang aku selingkuh, dan dia tuh update di sosial medianya dia, semuanya orang tuh bilang jangan apa ya, kalian punya istri yang selingkuh gini segala macam. Dia nge-up ke publik kalau aku tuh selingkuh, padahal aku berani sumpah demi apapun pada saat itu, dan aku bisa ngehadirin orangnya juga saat itu. Itu tuh namanya OB aku namanya Pak Udin, dan dia umurnya juga udah lebih tua dari ayahku. Itu beneran dia cuma nganterin pulang karena searah. Gimana sih, kayak
bener-bener kayak sosok kayak udah ayah sama anak aja. Kita tuh kayak nganggep OB itu di kantor ya udah kayak bapak kita gitu loh, karena memang cuman dia doang yang tua di situ gitu kan. Akhirnya di up ke sosial media segala macam, semua orang taunya aku selingkuh, dan itu akhirnya diminta udahan lagi, minta pisah lagi dengan segala macam kata kasarnya, singkatnya. Terus akhirnya aku mutusin pada saat itu, oke, kita selesai gitu. Kayak oke, baik, aku udah nggak sanggup Mbak Putih, kayak ibaratnya ini udah berkali-kali nih aku ibaratnya ditonjok secara perasaan ya, kayak walaupun rasanya berat banget bilang iya jujur Mbak Putih. Itu tuh aku ibaratnya dengan pikiran aku tuh aku ribut sendiri gitu, kayak aduh gimana nih, sampai akhirnya aku iyain, walaupun aku udah iyain tuh di situ adalah titik terberat dalam hidup aku, karena pada saat itu anakku masih kecil 2, terus ya begitu ya keadaan aku lagi susah. Bahkan ya kalau aku boleh jujur, ketika aku susah tuh bener-bener 0 rupiah Bu Putih. Aku sampai minjem sama sahabat-sahabat aku, nih aku jujur aja ya, aku minjem sama sahabat-sahabat aku gitu kan. Jadi aku masih inget banget orang-orang yang nolongin aku pada saat susah, tapi ada juga orang yang ninggalin aku pada saat itu gitu. Ibarat sahabat-sahabat yang memang ninggalin aku pada saat itu tuh jadi ketahuan mana yang sama yang enggak. Betul. Jadi aku belajar dari hal yang aku lewatin itu adalah, oh aku bisa tahu mana orang yang beneran care sama aku, mana yang enggak. Tapi ya juga aku tahu yang memang sebenarnya bisa nolong atau memang benar-benar nggak bisa nolong gitu ya. Aku bener-bener nih pada saat itu sampai ya maaf kata nih, aku pernah sampai pinjol loh buat beli susu anak. Aku sampai beli sendal jepit aja nggak bisa. Sampai adikku tuh sedih banget tahu. Nah tapi dari suami sendiri nggak ada kewajiban untuk ngasih nafkah saat jadi itu? Jadi pas setelah dia turun kapal itu, jadi lahiran anak kedua itu aku udah dibayarin sama ibuku. Jadi udah nggak nafkahin sampai akhirnya kita ketok palu tuh kan proses ya agak lama, dan itu setahun belakangan dia nggak ngasih nafkah sama sekali. Jadi mungkin kalau bisa dihitung-hitung sampai saat ini pun ya nafkah yang diberikan itu nggak seberapa gitu ibaratnya. Dan ketika pisah pun aku nggak menuntut uang nafkah ida atau nafkah terhutang atau apapun buat diri aku. Aku sebenarnya hanya minta nafkah buat anak-anak, itu juga ternyata sulit buat diberikan gitu sih. Yang bikin aku sedih tuh adalah momen sebenarnya setelah berpisah ini ya, maksudnya aku kan di setelah pisah itu akhirnya aku juga pas kita udah pisah rumah itu, dia juga udah bolak-balik ganti perempuan gitu kan sebenarnya. Cuman aku nggak pernah mempermasalahkan itu gitu, kayak justru itu yang bikin aku kayak ikhlasin gitu di diri aku gitu, kayak ikhlasin dia sama yang lain gitu kan. Jadi kayak yang bikin aku bisa lebih smooth gitu ngelepasin dia adalah, kan aku tuh dulu orang hotel, teman-teman aku banyak di hotel itu pada report ke aku kayaknya nih suami lo deh gitu, kayaknya suami lo deh gitu. Ayo udah nggak apa-apa gitu. Jadi ketika pengadilan nanya gitu kenapa aku nggak bawa itu, aku hanya bilang kan emang dari penjelasan dari mamaku juga ya, karena keras secara verbal, nggak nafkahin gitu ya. Jadi nggak ngebawa perihal dia bolak-balik ganti perempuan gitu. Bahkan aku pun masih nyimpen sih, kalau mau dibilang nyimpen masih ada gitu, kayak ya bukti-bukti dia kemana gitu sama perempuan, padahal kita belum ketok palu gitu. Kita itu ada gitu. Jadi kayak dia nuduh aku selingkuh, dia nuduh aku gimana gitu ya sama cowok lain. Ternyata mungkin beberapa orang bisa lihat sendiri gitu kan, aku nggak perlu keluar seperti apa, tapi dia selalu bilang aku yang drama gitu. Sedihnya gitu sih gitu, kayak aku nggak pernah minta pembelaan siapapun gitu ya Bu Putih, tapi dia selalu menuduh aku dan keluargaku adalah orang yang bermain drama gitu, drama apapun gitu, sama orang-orang minta belas kasihan segala macam. Kalau sekarang Bu Putih kan tahu ya, aku nggak pernah mau dikasihanin soal kehidupan lampau aku gitu. Akhirnya aku karena pada saat itu orang-orang nggak tahu nih. Nah ketika dia lagi saat itu aku sempat, jadi proses terakhir aku udahan itu, aku sampai sempat namanya tuh kayak ini nggak boleh ditiru ya, ibaratnya kayak aku tuh menyakiti diri aku stres, saking aku bingung harus gimana, hampir kayak namanya mau mengakhiri hidup tuh sempet seliuran di otak aku gitu. Kayak gimana sih mental aku tuh kayaknya lagi goyah, lagi bener-bener dihancurin gitu. Titik terendah dalam hidup aku tuh pada saat itu, pada saat pertama ketika aku hamil, dia keras ya, maksudnya secara verbal, secara banting-banting barang, terus ditambah ketika dia mentalak aku dan segala macamnya.
aku jujur hancur, tapi aku nggak boleh hancur depan anakku gitu kan. Sampai akhirnya kayak aku berkali-kali kayak bilang, bundaku, aku pernah nitip anakku ke bundaku kayak, aku kayaknya nggak bisa deh bun ngelewatin ini gitu ya. Kayak aku berpikir gimana nih kalau kayaknya aku nggak bisa deh hidup kayak gini gitu. Kayak aku kan berharapnya tuh sosok laki-laki di hidup aku adalah menggantikan sosok ayahku ya Bu Putih. Karena bahkan sampai saat ini pun ayahku masih ada, ayahku masih hidup. Dan aku kalau dibilang benci, aku nggak bisa benci sama dia gitu, jujur. Karena apa ya, nggak tahu gitu. Aku nih kalau orang bilang, aku nggak bilang diri aku baik, tapi aku adalah orang yang aku sayang banget sama ayahku. Jadi aku sayang banget sama dia, tapi dia nggak pernah mau tahu tentang aku gitu. Sedih sih, jujur. Tapi bundaku juga nggak pernah ngajarin aku untuk benci sama ayahku. Dan begitupun yang akan aku ajarkan sama anakku, aku nggak akan mau anak aku ngebenci ayahnya segimanapun dia gitu. Karena aku tahu banget rasanya nggak disayangin. Aku nggak tahu si ayahku sayang atau nggak. Aku kadang masih mikir gini, enggak kok ayahku sayang sama aku gitu. Jujur aku sampai saat ini nih, sampai segede ini, walaupun dia mungkin udah punya anak lagi dari istri yang sekarang ya, istrinya kayak gitu sama aku masih yang kayak enggak kok dia sebenarnya sayang sama aku. Mungkin ada hal lain yang kita nggak tahu, yang bikin yang aku nggak tahu, yang bikin ayahku nggak bisa ini ya ke aku gitu ya. Jadi hal itu juga yang jadi pelajaran buat aku adalah aku nggak akan seperti itu ke anak. Aku akan maksudnya hal baik yang bundaku lakukan untuk tidak menjelekkan ayahku sama sekali ke aku. Aku belajar sendiri gitu. Bahkan aku dulu sempet loh Bu Putih kayak suka nanya-nanya, kenapa sih bun pisah? Kenapa sih? Dulu tuh masih suka dengan pertanyaan kayak gitu. Tapi ketika aku ngalamin sendiri hal yang sama persis, itu aku yang kayak itu aku bener-bener peluk bundaku, aku minta maaf gitu ya. Maaf ya bun gitu, karena aku nggak, ternyata perjalanan bunda sampai saat ini tuh nggak mudah gitu. Dulu aku sempet nyalahin bundaku Bu Putih kayak kenapa pisah gitu. Aku kan jadi nggak dapet sosok ayah gitu. Aku kan juga jadi ibaratnya sama laki-laki jadi ketergantungan gitu. Ketergantungan kayak bucin ya bahasanya ya. Jadi kayak aduh nggak bisa nih gitu kan. Nah, akhirnya ketika aku ngalamin sendiri kayak gini, baru tuh aku tahu oh ternyata berat ya gitu. Akhirnya bundaku juga mungkin ngerangkul aku kayak enggak, tenang, kamu tuh mesti punya banyak temen gitu kan. Dan akhirnya tuh yang bikin aku sadar ketika aku lagi bener-bener sempet ya itu ya kalap gitu dengan hidup, anak aku sih yang bikin sadar tuh. Waktu itu anakku tiba-tiba, jadi itu kan aku menyendiri dulu, aku minta waktu ya. Jadi anakku sama bundaku, aku minta waktu bener-bener sendiri itu. Aku menyendiri, habis itu anakku kayak telepon gitu kan, mami gitu kan. Gak tau kenapa tiba-tiba mungkin ya Tuhan masih baik sama aku ya, kayak aku mungkin bagi semua orang aku bukan siapa-siapa, mungkin bagi mantan suami aku bisa tergantikan, tapi bagi anakku tuh dunianya dia gitu kan. Dan aku nggak mungkin, aku ngebayangin kalau aku nggak ada, aku nggak mungkin ninggalin anak aku sama bapaknya gitu. Maksudnya aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa ternyata anakku tuh harus aku dampingin gitu, kayak bundaku ngedampingin aku sekarang gitu. Aku nggak bilang diri aku sekarang baik, enggak. Aku masih banyak kurangnya, aku juga masih banyak belajar gitu ya. Cuman aku mau dia lebih kuat dari aku gitu, karena kayaknya dunia ini kan makin lama kalau bisa dibilang makin keras ya. Jadi ibaratnya aku harus bisa ngedidik anak aku nih biar lebih hebat, biar lebih kuat, apalagi mereka laki-laki. Yang harusnya mereka contoh adalah ayahnya, tapi ya sangat disayangkan mungkin kayak takdir baik nggak berpihak pada keluarga kecil aku gitu kan, yang mengharuskan ternyata aku harus ngerasain yang bundaku rasain. Ternyata aku harus kehilangan sosok laki-laki yang baik lagi di hidup aku. Jadi ya cukup menyedihkan sih Bu Putih. Ditambah menurut aku tuh laki-laki baik di hidup aku tuh cuman ada dulu kakek aku, tapi beliau baru meninggal juga di tahun ini. Jadi kayak sedih ya gitu. Ternyata kayak sempet aku berpikiran ya, awal-awal aku pisah tuh aku nggak mau nikah lagi gitu. Pernah aku kayak gitu, sampai sekarang bundaku tuh selalu, Kak, kamu nggak boleh kayak gitu. Anak-anak tuh butuh sosok bapak gitu. Kamu harus buka hati lagi gitu kan. Iya nanti aku tuh secuek itu Bu Putih. Sampai kalau bundaku bilang tuh yang mau sama kamu tuh masih banyak kan gitu ya. Cuman akunya kayak
nggak apa-apa, nanti aja gitu. Aku takut gitu. Aku takut laki-laki yang datang di hidup aku tuh hanya melihat dari segi ya udah karena tertarik aja gitu. Iya, takutnya tuh bukan tulus serius dan kayak Betul. ya udah gitu. Apalagi kondisi sekarang ya dengan ibaratnya ada anak-anak dua, kita tuh kayak justru lebih selektif nggak sih melihat cowok itu bener-bener kayak yang, lu beneran sama gue tuh mau untuk membangun rumah tangga, membangun keluarga, atau cuman mau tertarik sama akunya aja nih, bener, gitu. Bukan bener untuk membangun satu keluarga aja, kan khawatir di situ. Aku bakal, dia sampai nanya, kamu nggak minta nafkah terhutang, tuh kan banyak banget Audi, kamu bisa minta sampai puluhan ratusan juta malah kalau kamu mau, gajinya dia kan udah besar gitu segala macem. Aku cuma bilang enggak, mamaku nggak mengajarkan aku jadi tukang minta-minta. Aku juga bukan orang kaya yang mampu banget gitu ya, tapi seenggaknya aku nggak mau apa ya. Jadi pas dulu tuh memang dia dan keluarganya sering merendahkan keluarga aku ya. Mungkin karena ya aku tahu lah ya. Kan kalau dia kan memang keluarga pelaut ya. Kalau aku kan biasa gitu. Jadi aku pikir kayak oh yaudah, dan aku nggak mau itu terjadi lagi gitu. Cukup pada saat itu, dan aku nggak mau direndahkan lagi. Jadi aku minta ya udah sesuai dengan ini aja. Nah pada saat itu aku pikir mulus-mulus aja, tapi ternyata nggak juga gitu. Setelah dia berlayar ya dia ngirimin sih gitu kan, dia ngirimin kadang gitu, ngirimin tiap bulan kalau memang dia lagi berlayar, sampai akhirnya kadang-kadang tuh perdebatan kayak kemarin dia kan mau nikah, itu bener-bener udah beberapa bulan ini nggak ngirimin gitu. Alasannya kayak duitnya nggak ada kepake buat kemarin tunangan segala macam gitu. Jadi kayak bahkan dia tunangan pun aku tahu dari sosial media. Dan dia nggak dan dia nggak izin, nggak usah izin sama aku, izin sama anak-anaknya deh gitu. Bahkan karena kan aku mikir pasangan dia nanti akan jadi ibu sambung untuk anak-anakku kan, karena pasti susah banget untuk beritahu anak-anak gitu ya. Bahkan dia nggak pernah nemuin anak-anaknya. Jadi saat dia sempat ngasih bulanan dia tetap nggak datengin gitu. Dia bilang katanya aku yang nggak ngebolehin. Enggak, aku silakan datang, silakan datang, tapi ada bundaku, karena dia kan sensi banget ya sama ibu sama mamaku ya. Jadi aku nggak bisa dong ngelepas gitu aja, karena sebelumnya itu pernah anakku kan dia minta tinggal sama dia satu, jadi kita sempat dipisahin. Anakku yang kecil dia bawa selama 6 bulan, dan aku cuma tinggal sama anak aku yang pertama gitu kan. Itu kita dipisahin gitu kan, jadi kayak ya udah kalau mau nengok ya ke rumah, sedangkan aku juga ada trauma sama mama papanya dia gitu kan. Aku tuh ada trauma jujur, karena kayak waktu dulu sempet kamu kalau punya istri, anak adik-adiknya dia dikumpulin yang laki, terus dibilangin gini, kamu kalau punya istri jangan kayak Audi ya. Itu bener-bener pressure banget buat akunya gitu, kayak sedih banget. Cuma aku nggak pernah cerita sama orang tua aku karena kayak yaudah gitu. Jadi aku ada trauma sendiri ketemu sama mereka, dan aku nggak bisa tuh. Aku paling minta kirimin video atau anak ulang tahun aku kirimin kue segala macem, dan akhirnya tuh anakku dibalikin. Kenapa? Karena kena COVID. Mereka bilang nggak bisa ngurus, anakku sakit COVID, dibalikin ke aku. Tapi aku mikir kayak, aku bukan bersyukur anakku sakit ya, lebih ke oh ternyata penyakit ini bikin anakku balik gitu. Jadi oh ternyata COVID ini bikin anak aku balik lagi ke pelukan aku gitu, tanpa aku harus mendramatisir, tanpa aku harus marah-marah, tanpa aku harus nuntut mereka apapun. Ternyata Tuhan kasih jalan aku tuh untuk ketemu anakku melalui COVID ini gitu. Dan akhirnya anakku sama aku lagi, walaupun kondisinya pas dibalikin tuh maaf banget, sampai bunda aku sama aku tuh sempet namanya Karsa, kenapa ya kak gitu, karena pendiam, cengok, jadi kalau udah nonton TV tuh gitu kayak bener-bener nggak mau komunikasi sama orang. Beda banget sama abangnya. Kalau abangnya kan mainan gitu ya, anak kecil kan normalnya mainan gitu kan, ini enggak, jadi pendiam banget. Dimana kayak bunda aku sempet kayak gini, kak maaf, bukannya apa-apa, jangan sakit hati, kita bawa aja kali ya ke psikolog gitu. Bunda takut gitu kan. Kok Raska beda gitu, ketika diambil kan dia masih yang masih ceria gitu kan, sekarang kok jadi pendiam gitu kan. Pas aku tanya sama mantan suami, bilangnya enggak, itu mah dari kita ambil udah kayak gitu, padahal nggak beda banget. Kita pun juga ada videonya. Kalau pesan nih buat anak-anak nih terakhir, kira-kira kalau anak-anak nanti kan ini kan bisa ditonton di waktu-waktu kedepannya lagi, mungkin dari anak-anak udah bisa nonton dan gak sengaja nonton, atau justru sengaja pengen nonton juga gitu. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau untuk anak-anak aku, untuk Abang Hamzah, untuk Ade Raska,
Mami nggak bisa ngomong banyak. Mami cuma bisa bilang, Mami sayang banget. Kalau bagi Mami tuh hidup Mami tuh buat kalian berdua. Gak tau kenapa, jadi kayak aku pun bilang, Mami juga bilang sama Emma ya, sama Grandma, dia manggilnya Emma gitu kan. Mungkin Mami nggak bisa duduk sekarang nih di sini kalau bukan karena kalian. Karena yang bikin Mami masih hidup sampai hari ini, selain mungkin karena Tuhan kasih kesempatan, adalah anak-anak Mami. Jadi kalau dari Mami nggak minta kalian buat mendukung penuh Mami atau hanya sayang sama Mami, nggak. Tetap hargai orang tua. Tetap doain papa kalian. Bagaimanapun nanti beliau ke kalian, tetap hargai dia. Seperti Mami juga tetap sayang sama Atu. Karena jujur ya, restu orang tua tuh paling utama. Jadi abang sama adek cukup jadi anak yang berbakti, cukup jadi anak yang pinter, nurut pastinya, dan jangan pernah patah semangat dalam hidup. Akan selalu ada cobaan yang berat, tapi percaya akan ada pelangi terkadang akan ada pelangi setelah hujan, walaupun nggak selalu ada gitu ya katanya. Cuman percayalah, dari setiap masalah dalam hidup kita itu pasti akan ada hikmah di baliknya. Karena dengan masalah yang Mami hadapin sejauh ini, alhamdulillah banyak banget hal positif yang Mami temuin setelahnya. Jadi tetap semangat, tetap happy, dan selalu tersenyum. Thank you Audi buat cerita-ceritanya. Mungkin ini bisa jadi pelajaran yang bisa diambil oleh orang lain juga gitu, dengan kejadian-kejadian yang dialami Audi. Mungkin ada beberapa yang mengalami hal yang sama juga, atau mungkin lagi dalam situasi yang butuh keputusan juga. Ini hanya sedikit gambaran aja, tapi dari kejadian kita nggak pernah bisa samaratakan. Mungkin dari parents semuanya ada yang berharap hal yang lebih baik gitu dengan apa yang sudah terjadi dari Audi, atau mengambil keputusan yang sama seperti Audi, tapi sebetulnya apa yang sudah disatukan Tuhan, harapannya akan tetap bersama ya. Betul. Cuman kita nggak pernah tahu kejadiannya seperti apa. Dan sampai ketemu lagi di Jadi Cerita ya berikut ya. Bye bye.